Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-ayat sallallahu alaihi. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus guru kita al-mukarram Dr. Haji Hasan Lutfi Ad-Tamimi, para jamaah Masjid Al-Hijrah yang saya hormati, marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita ini termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Ramadan tahun ini. Karena saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, tanggal sebelum 1 Ramadan itu sudah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur. Kita ini senantiasa berazam dari tahun ke tahun. Tahun ini kita ketemu Ramadan, kita berazam berniat mudah-mudahan Allah akan mempertemukan Ramadan tahun yang akan datang. Jadi doa kita, azam kita dikabul oleh Allah. Hari ini kita ketemu dengan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ketika memasuki Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan nilai-nilai barokah, keberkahan yang ada pada bulan suci Ramadan kepada para sahabatnya. Di antaranya adalah bahwa keberkahan Ramadan, ketika datang Ramadan, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu tangan-tangan syaitan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Allah buka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu, diikat tangan-tangan syaitan. Artinya kesempatan bagi kita untuk memasuki surga sangat dan sangat besar peluangnya. Sangat besar di bulan suci Ramadan ini. Karena memang fadilah yang begitu besar yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Ibadah yang kita lakukan, ibadah fardu, Allah akan lipatkan menjadi 70 kali lipat. Ini kita sholat fardu dari sholat isya berjamaah, itu di bulan ini kita dilipatkan menjadi 70 kali lipat. Coba kalau kita mengerjakan 70 kali sholat isya tadi itu, betapa beratnya. Tapi inilah fadilah, inilah hikmah yang ada di bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah sunnah kemudian dibalas dengan pahala ibadah fardu, luar biasa. Sholat tarawih, qiyamul lail pada malam hari ini Allah balas dengan pahala sholat fardu. Sedekah, memberikan iftar kepada orang yang berbuka puasa, padahal kita memberikan iftar kepada beberapa orang, itu pahalanya sama dengan orang yang iftar itu sendiri, orang yang berbuka puasa sendiri. Kalau kita memberikan hari ini tadi, memberikan iftar kira-kira 50 orang, berarti kita akan mendapatkan pahala sebanding dengan 50 orang yang berbuka puasa. Luar biasa. Maka peluang yang amat besar ini ada di bulan suci Ramadan. Bahkan karena pintu neraka ditutup serapat-rapatnya di bulan suci Ramadan ini,
Setiap malamnya Allah berseru melalui hadis qudsinya, siapa yang memintaku aku akan beri, siapa yang taubat akan aku terima taubatnya, siapa yang beristighfar mohon ampun kepadaku maka aku ampuni segala dosa-dosanya. Luar biasa. Berapapun besar dosa-dosa kita, maka ketika kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah di bulan suci inilah lahannya atau wadahnya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa besarnya. Selain ibadah-ibadah yang memang dianjurkan di bulan suci Ramadan, yang paling pokok adalah ibadah puasa Ramadan. Berapa pahalanya ibadah puasa Ramadan? Unlimited, tidak terhitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu hasanatin ya'maluha ibnu adam mudha'afu bin 'asratin ila sab'i ma'dhifin illa as-shaum fa innahu li wa ana aksibihi. Kata Allah melalui hadis Rasulullah, hadis qudsi, semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipatan, kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku, untukku, dan akulah yang akan membayarnya atau membalasnya. Maka tinggalkanlah syahwat, tinggalkanlah makan dan minum karena aku, kata Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ibadah-ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah lainnya, ibadah haji, Allah akan melipatkan dari 10 sampai 700 kali. Tapi dengan ibadah puasa, Allah lah yang maha tahu balasannya berapa, lebih daripada itu. Kenapa? Karena memang ibadah puasa ini adalah ibadah syir, ibadah rahasia. Karena itu yang tahu puasa atau tidak hanyalah Allah dan yang bersangkutan. Orang lain tidak tahu persisnya puasa atau tidak. Orang lain hanya menduga, tapi yang tahu persis adalah diri kita yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan meninggalkan syahwat, meninggalkan makan dan minum di siang hari karena mencari ridha Allah, maka puasa itu adalah milik Allah dan Allah yang akan membalasnya. Beda dengan ibadah-ibadah lain, tidak hanya milik Allah. Salat berjamaah seperti ini kita semangat karena orang lain pada melihat bersama-sama. Sedekah kita kasihkan, pasti memberikannya sedekah itu melalui orang sehingga orang lain itu melihat. Walaupun ini atas nama hamba Allah ya, tapi orang lain tetap melihat. Karena kalau sedekah tidak diserahkan kepada panitia orang, tiba-tiba ada duit 50 juta di masjid, orang pasti geger. Nah, artinya bahwa ibadah-ibadah yang lain itu ada serikat. Walaupun memang lillahi ta'ala, tapi pastilah orang lain mengetahui. Apalagi ibadah haji, satu kampung tahu semua bahwa kita ini ibadah haji. Dan ketika dalam ibadah-ibadah itu kita niatnya hanya karena ujian, niatnya karena mendapatkan sanjungan dari orang, maka itu hanya mendapatkan dunianya, akhiratnya tidak dapat. Maka ibadah puasa adalah ibadah yang benar-benar rahasia, sehingga dia dan Allah lah yang tahu. Maka Allah yang membalas pahalanya sampai berapapun, melebihi daripada 700 kebaikan. Hadirin rahimakumullah, ibadah puasa inilah juga yang melumpuhkan setan. Setan ini adalah musuh Allah, musuh kita semua. Setan ini menggunakan syahwat kita untuk memasuki dalam tubuh kita. Karena apa? Ketika kita mengikuti syahwat kita, maka kita sebelum Ramadan misalnya kemarin siang hari, pokoknya kita puas-puaskan makan di siang hari. Maka ketika kita makan mengikuti syahwat kita,
setan itu akan masuk bersamaan peredaran darah yang ada dalam tubuh kita. Maka ketika kita puasa, setan terhimpit, tidak lagi bisa masuk ke dalam tubuh kita, dia lumpuh. Itulah makanya puasa ini menjadi ibadah yang sangat luar biasa, sehingga pahalanya pun sangat luar biasa. Selain itu, Rasulullah juga menyarankan kepada kita, menganjurkan kepada kita di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa menegakkan, mendirikan qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail hari ini, malam ini kita salat tarawih imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan rasa pengharapan pada Allah yang setinggi-tingginya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kita dalam sholat berjamaah ini, sholat qiyamul lail ini, kita harus tancapkan tekad kita harus sampai akhir Ramadan. Jangan loyo, jangan seperti di masjid-masjid sana. Begitu tanggal 10 tinggal berapa baris, apalagi di tanggal-tanggal akhir Ramadan. Kita harus bersemangat. Ketika kita sholat berjamaah seperti ini, Allah akan memberi ibadah kita gelondongan. Ibadah kita pedagang membeli buah, misalnya satu peti jeruk, itu tidak dipilih satu-satu yang bagus-bagus saja, tapi semuanya diambil. Demikian juga ketika kita berjamaah seperti ini, mungkin ada yang kurang, ya, khusyuknya kurang, bacaannya kurang, tapi di sini berjamaah, apalagi di sini ada ulama, ada kiai kita, maka insya Allah semuanya itu akan tersafaati, semuanya akan dihitung dan diterima semua ibadah kita dengan sholat qiyamul lail pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga Rasulullah juga menganjurkan agar kita senantiasa untuk mengharap-harap dan menyambut yang namanya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ayatnya. Kita ini di bulan suci Ramadan, Allah itu menurunkan malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang kebaikannya kalau kita beribadah mendapatkan malam Lailatul Qadar lebih dari 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Umur kita ini sangat terbatas. Inilah Allah memberikan anugerah kepada umatnya Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad memang merasa iri dengan umat-umat lain yang umurnya begitu panjang dan ibadahnya begitu banyak. Nabi Nuh 950 tahun ibadahnya luar biasa, umatnya Nabi Nuh. Nah, oleh karena itu bonus bagi umat Nabi Muhammad ada malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka insya Allah umur kita pun bertambah 1000 bulan, 1000 bulan atau 83 tahun, luar biasa banyaknya. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus menyongsongnya, mempersiapkan diri, terutama di tanggal-tanggal akhir 21 dan seterusnya bulan suci Ramadan. Jangan kendor, kita songsong Lailatul Qadar yang luar biasa pahalanya yang bisa kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan begitu fadilah-fadilah yang besar di bulan suci Ramadan, kita harus kuatkan dan tekadkan niat kita. Ayo dari awal Ramadan, sekarang masuk tanggal 2 Ramadan, malam ini tanggal 2 Ramadan, ayo kita tekadkan niat kita. Pastikan bahwa setiap amal yang kita lakukan diniatkan lillahi kalimatillah, ridho, karena mencari ridho Allah. Lihatkan ini. Kenapa amal yang banyak kalau niatnya salah atau tanpa niat maka tidak diterima oleh Allah. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya bahwa amal-amal yang kita lakukan itu tergantung dari niatnya.
maka niatkan pada malam hari ini kita melakukan sholat tarawih. Niatkan saya besok akan ketemu sholat tarawih sampai terakhir, sampai malam yang terakhir. Hari ini kita sholat berjamaah, terus kita niatkan sholat berjamaah. Hari ini kita ketemu dengan puasa Ramadan, terus niatkan, azamkan tahun depan kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa dengan azam, dengan niat yang kita lakukan, menunggu orang yang berbuat baik dan menunggu kebaikan berikutnya, itu dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, haruslah kita berniat baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hari ini saya harus tamat satu Al-Quran dalam satu bulan ini, niatkan dengan kuat. Maka kalau misalnya di tengah-tengah itu kita dipanggil Allah, kita menjadi orang yang sedang melakukan kebaikan karena kita sedang akan menamatkan Al-Quran, membaca Al-Quran sampai tamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang penting lagi adalah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa yang kita lakukan memberikan kesadaran bagi kita betapa kita memang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang biasa di luar bulan suci Ramadan barangkali seringkali kita abaikan, tapi begitu bulan suci Ramadan kita puasa, ketika terik di siang hari, betapa minuman yang setetes itu rasanya kalau diminum luar biasa, betapa makanan itu berharganya luar biasa. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur pada Allah, mensyukuri atas anugerah nikmat dari Allah, rezeki yang kita pilih yang diberikan oleh Allah. Itulah makanya tidak berlebihan, bahwa ketika kita iftar itu kita merasa bahagia. Makanya Rasulullah menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih yaumil qiyamah. Orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah bahagia ketika iftar. Kita buka puasa tadi senang, padahal makan udah biasa, tapi luar biasa senangnya. Alhamdulillah, senangnya pertama kita bersyukur kita hari ini bisa menyelesaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar lurus, nilai ibadah puasa kita pun tidak ada yang hilang, tidak ada yang kurang. Kemudian betapa nikmatnya makanan yang dihidangkan oleh keluarga kita. Subhanallah, makanya pantas kita bersyukur. Tiap hari kita harus meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat yang diberikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.